Pemirsa, Jakarta dan sekitarnya dikepung banjir. Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi di sejumlah ruas sungai. Namun, peneliti menyebut kalau penurunan muka tanah ini juga menjadi faktor penting penyebab banjir Jakarta. Lalu bagaimana jalan terbaik menyelesaikan permasalahan menahun di Jakarta ini? Berikut adalah segmen telusur kasus Haruskah Berteman dengan Banjir Ibu Kota oleh Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Tahu sendirilah warga. Kita nggak bisa kita dibilang nyuruh enggak, ngajak enggak. Ya jelas. Ya kita juga nggak mungkin kita awas satu persatu. Jakarta dan sekitarnya pesta air. Bukan festival, tapi banjir. Belum genap 1 bulan di tahun 2026, tapi Jakarta dan sekitarnya lagi-lagi kebanjiran. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, banjir yang terjadi ini bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tapi karena aliran sungai yang menyempit. Untuk segera dilakukan normalisasi dan mungkin sampai dengan 2 kilo, Bu, sekitar 2 kilo. Dan ini menjadi program prioritas karena selama ini saya tadi sudah tanya secara langsung kepada penduduk. Dulu kenapa tidak dilakukan? Karena memang sebagian pasti masih keberatan. Tapi karena dari waktu ke waktu di sini selalu banjir, apalagi dalam 2 minggu ini terjadi banjir yang sama. Sekarang ini sebagian besar masyarakat sudah bersedia untuk dilakukan normalisasi. Padahal pemirsa, tahun lalu menurut peneliti BRIN, banjir yang terjadi di Jakarta ini justru sebagian besar karena penurunan muka air tanah. Sementara perubahan tata guna lahan hanya sekitar 12%. Lalu sebenarnya bagaimana jalan keluar yang terbaik? Apakah normalisasi sungai ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang? Ikuti penelusuran kami. Jabodetabek dikepung banjir pekan lalu. Setidaknya 4 orang meninggal dunia, 3 tersengat listrik dan lainnya terseret banjir. Sementara ribuan warga terpaksa mengungsi karena banjir yang tinggi. Pemprov DKI Jakarta segera turun tangan dengan melakukan normalisasi di sejumlah sungai Jakarta. Sungai yang mengalami pendangkalan karena lumpur dan sampah mulai dikeruk. Sementara warga yang tinggal di bantaran kali harus bersiap-siap diminta angkat kaki. Salah satu daerah langganan banjir di Jakarta ada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Warga kampung Rawa Indah sudah berkawan dengan banjir. Apalagi posisi Kali Cakung Lama tepat ada di depan rumah mereka. Banjir bukan lagi tahunan, namun jika turun hujan lebih dari 2 jam, bisa dipastikan kali meluap hingga masuk ke rumah warga. Pemirsa, ini adalah salah satu wilayah di Jakarta Utara yang kemarin sempat terendam banjir. Karena kalau kita lihat jarak antara rumah dan kali ini hanya sekitar 2 meter. Kemudian kalau kita lihat lagi ini airnya ternyata masih tinggi. Jadi kalau hujan lagi ya tidak menutup kemungkinan akan kembali terjadi banjir. Kemudian kalau di sebelah kanan saya ini adalah pakaian-pakaian yang tampaknya ini sisa-sisa dari banjir kemarin. Kemudian kalau saya lihat juga rumahnya ini jauh lebih rendah dibandingkan jalan. Nah, sudah sejak kapan daerah sini sering banjir dan apakah normalisasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini dinilai warga menjadi salah satu cara yang tepat? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu warga. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Suwanto. Pak Suwanto, ini kalau saya lihat rumahnya kayaknya lebih rendah daripada jalan, memang seperti ini atau gimana Pak? Iya betul, memang ini jalannya lebih tinggi, rumahnya lebih rendah daripada jalannya. Karena? Karena ini jalannya dibangun oleh pemerintah itu ditinggiin. Karena kita belum sempat ninggiin, jadi jalannya rumahnya lebih rendah. Kemarin banjir setinggi apa Pak? Setinggi ada setengah meter lebih. Kalau Pak Suwanto sendiri sudah dari tahun berapa Pak di sini? Tahun 1980. Tahun 80-an berarti sudah cukup lama ya? Iya betul. Mulai sering banjir di tahun berapa Pak kira-kira? Tahun 83 itu banjir besar sekali itu. 1983 itu banjir sekali, gede sekali itu. Mulai tahun 2000-an apakah frekuensinya semakin sering Pak banjirnya? 2003 itu udah semakin besar karena saluran airnya yang mau ke belakang itu yang ke Bundaran Semper banyak tersumbat oleh lumpur. Ini kali di depan rumah Bapak kan sedang dilakukan normalisasi ya oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau menurut warga Pak,
Ini jadi salah satu cara yang efektif atau menurut warga sebenarnya ada cara yang lebih efektif lagi? Sebetulnya bagus sih, denormalisasi ini bagus. Karena apa? Karena lumpur-lumpurnya dikeduk nanti jadi lancar ya. Airnya jadi lancar. Seandainya nggak dikeduk, makin tambah tinggi itu lumpur. Jadi lebih bagus nih kalau dikeduk bagus. Cuman ya harusnya ditambah, kalau bisa ditambah apa itu beton-beton itu untuk tanggul. Jadi biar nggak meluap ya? Nggak meluap lagi, nanti ditanggul jadi dinormalisasi. Pastikan nanti daerah yang kesemper itu kalau bisa yang jalan untuk lewat mobil ini supaya dibebasin kalau bisa ya. Memang seberapa parah penyempitan sungai di Jakarta? Kami menelusuri Kali Cakung Lama segmen Sungai Begok di kawasan Semper, Jakarta Utara. Hasilnya cukup mengejutkan. Air sungai sejajar dengan jalan, padahal hujan hanya terjadi sebentar. Sementara bangunan banyak didirikan tepat di atas sungai. Bukan bangunan sementara, namun hunian tetap. Pemukiman inilah yang nantinya akan dilakukan normalisasi. Buktinya, patok-patok sudah mulai dipasang. Ini adalah Kelurahan Semper Timur di Jakarta Utara, pemirsa. Jadi salah satu lokasi yang akan dilakukan normalisasi. Kalau kita lihat ini sudah mulai ada patok-patok yang dipasang. Jadi mulai dari patok sini sampai ke sebelah kanan saya termasuk tembok ini nanti akan dilakukan normalisasi sungai. Nah, kita lihat dari peta Google Earth. Nah, kita coba lihat. Ini yang disebut Pramono Anung ada bottleneck yang mengakibatkan banjir di Jakarta. Kita coba lihat dari beberapa tahun sebelumnya sampai ke tahun 2025. Memang ada perbedaan yang cukup signifikan, ada banyak pemukiman warga yang terlihat di citra satelit ini menutupi sungai. Tapi kalau kita lihat secara nyata sebenarnya separah apa? Nah, kita coba lihat ke dalam. Ini pemirsa sungai yang dimaksud Pramono Anung mengalami penyempitan atau bottleneck. Kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini sebenarnya karena banjir ya pemirsa, jadi batasnya ada di jembatan itu, mungkin kurang lebih hanya sekitar 2-3 meter. Kemudian yang kalau kita lihat di sebelah kiri saya, ini jauh lebih sempit lagi. Bahkan berdasarkan penuturan warga, kalau kita lihat lebih lurus lagi melalui pemukiman warga, ini jauh lebih sempit. Nah, kita bisa lihat juga di sebelah kanan, sebelah sana, itu rumah-rumah membangunnya pun juga sudah mulai memakan badan dari sungai. Nah, inilah nantinya yang akan dilakukan normalisasi. Lalu bagaimana dengan warga sekitar? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung. Ada Pak Mamat, Ketua RW 3 ya Pak? Pak Mamat, ini total kira-kira ada berapa rumah atau berapa kakak yang akan kena normalisasi? Kurang lebih ada 93 kakak atau rumah yang terdampak. Oke. Ini tapi seluruh warga sudah setuju? Sudah, dari kita itu kita sudah lakukan itu, konsultan sempat datang di tahun 2025. Kita sudah melakukan pengukuran untuk patok-patok, kuesioner lah. Nah, warga itu sudah didata semua dan sudah ngasih surat juga. Surat-surat apakah alasan rumahnya berupa surat SHM, AJB atau apa sudah diserahkan kita semua. Cuman kita sempat ada konfirmasi dari sana, dari pihak SDA sudah bilang sudah dilakukan DPPT. Tadi Bapak menyebut ada yang sudah SHM. Berarti ada berapa banyak Pak yang sudah SHM yang nantinya akan kena normalisasi? Sejauh ini sih yang SHM itu cuma beberapa sih ya, nggak nyampe di SHM itu ada 2 macam ya, ada yang SHGB ya. Kalau yang SHM itu paling di bawah 10 orang. Pak Mamat, kalau kita lihat ini di sebelah kiri kita ya, ini kan rumah-rumah banyak yang membangunnya mereka sudah memakan bahu sungai begitu. Ya. Ini rumah-rumah ini memang sudah lama? Sudah lama, sudah lama. Saya kan gede kecil di sini. Oke, berarti dulu sebenarnya lebih luas lagi ya Pak ya? Ya, sungainya. Tahu sendirilah warga. Kita nggak bisa kita dibilang nyuruh enggak, ngajak enggak, ini enggak gitu. Yang jelas ya kita juga nggak mungkin kita awasi satu persatu lah. Peneliti BRIN Yus Budiono menyebut kalau normalisasi sungai merupakan langkah bagus. Meski penyebab banjir Jakarta karena penurunan muka tanah masih relevan hingga tahun ini. Sebenarnya yang penting adalah
kalau tanah itu turun, kalau dulu kan kalau dari model kan kita lihat, kami melihat penurunan itu yang paling signifikan di Kelurahan Cengkareng Barat sama Pantai Mutiara. Nah kebetulan dua tempat ini kan relatif jauh dari sungai utama gitu, sehingga ketika ada banjir kiriman, ya dia tidak terlalu terpengaruh sebenarnya, karena selama ini kalau banjir kiriman yang banyak kan lewat Ciliwung yang banyak dibahas. Kalau ada penyempitan kemudian ada usaha untuk normalisasi, saya kira ya efektif aja gitu. Nanti harus ada model baru, yang model hidrodinamika baru yang menjelaskan efektivitas dari hasil normalisasi itu. Berarti kan kalau saya lihat nih Pak Yus, ada dua ya. Satu normalisasi, dua menangani bagaimana penurunan muka tanah di Jakarta ini sudah sangat parah. Kalau disuruh memilih, sebenarnya mana sih yang harusnya difokuskan dulu? Tergantung yang mau diselamatkan. Karena begini, kalau kita bicara normalisasi, maka kita bicara tentang warga yang terdampak di tempat yang ada sumbatan itu gitu. Misalnya di Semper Timur gitu misalnya, maka dia akan menyelamatkan Kelapa Gading. Saya kira nggak sejauh itu sih, karena memang sungai kita itu sudah terlalu sempit. Krukut gitu nanti dia menyelamatkan daerah sedikit di atasnya, mungkin mohon maaf mungkin 1-2 kilometer di atasnya, tidak terlalu jauh. Tapi kalau kemudian penyediaan air itu dikerjakan untuk menyetop land subsidence, itu dampaknya akan skalanya akan skala provinsi gitu. Pernyataan Yus senada dengan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin. Pemirsa, ini adalah Kali Cakung Lama yang saat ini sedang dilakukan normalisasi. Dan seperti apa proses normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ibu Ika Agustin. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Ibu, ini kan Kali Cakung Lama ini jadi salah satu ya, Bu ya, sungai di Jakarta yang dinormalisasi. Ini sudah sampai mana prosesnya? Jadi Kali Cakung Lama ini panjangnya kurang lebih 8 kilo. Ada 3 tahap yang akan kita laksanakan. Yang pertama, jangka pendeknya pengerukan. Kemudian jangka menengah menuju panjangnya. Yang kedua, kita akan turap dan peninggian tanggul di lokasi ini. Dan yang terakhir, kita akan bangun polder pompa di hilir Kali Cakung Lama. Kemudian di hilirnya lagi di Kali Cakung Lama itu kalau Mbak lihat ini kan lebar ya. Tapi kalau di hilir itu sudah mulai menyempit kurang lebih 2-3 meter, dan itu kita akan lakukan proses pembebasan lahan. Di mana minggu kemarin juga telah kami laksanakan sosialisasi dan Bapak Gubernur juga hadir sendiri. Situasinya warga sangat support dan kami sekarang sedang memproses untuk program normalisasi Kali Cakung Lama. Itu artinya ada sungai-sungai lain saat ini juga sedang proses normalisasi. Ya. Mana saja? Jadi kami saat ini fokus untuk 3 sungai untuk proses normalisasinya. Yang pertama adalah Kali Ciliwung, yang kedua adalah Kali Krukut, yang ketiga adalah Kali Cakung Lama, Mbak. Nah, Kali Ciliwung ini kami berbagi dengan Kementerian PU. Pemprov DKI membebaskan lahan, fisiknya oleh Kementerian PU. Panjangnya kurang lebih sekitar 16 km, sudah kami mulai dari tahun 2025 kemarin. Kemudian ada 14 kelurahan yang akan dilaksanakan program normalisasi ini, dan 4 kelurahan sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Penetapan lokasinya yaitu segmen Cawang, Cililitan, Rawajati, dan Pengadegan. Sisanya kemungkinan besar pertengahan tahun 2026 penetapan lokasinya sudah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Oke, Bu Ika, kalau menurut peneliti BRIN, kalau yang saya baca tahun kemarin, salah satu yang memegang peran penting ikan karena penurunan muka tanah di Jakarta. Itu juga jadi fokus Pemprov nggak? Ya, jadi kita sekarang melalui PAM ya, sedang sampai dengan tahun 2029 PAM akan melakukan perluasan dan pipanisasi air bersih ke 5 wilayah kota dan cakupannya 100% terlayani. Nah, kalau seandainya pipanisasi ini sudah selesai, program air bersih, air minum kepada warga Jakarta 100% telah tercukupi, maka akan mengurangi pengambilan air tanah. Menurutnya ada beberapa hal yang tengah jadi fokus pemerintah untuk mencegah banjir.
Infrastruktur utama Jakarta tuh ada 3, Mbak. Polder, sungai, dan waduk. Polder kami sudah tetap membangun polder, sungai dengan cara normalisasi, dan kita juga membuat kapasitas tampungan yang baru, ruang terbuka biru, rata-rata ada di Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur gitu. Jadi bagaimana caranya kita mereduksi banjir, genangan-genangan di dalam suatu tampungan, kemudian menahan aliran sungai sehingga debitnya terkurangi dan banjirnya mulai menurun. Banjir masih jadi permasalahan menahun di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan, apa iya warga Jakarta harus berkawan dengan banjir atau akan tiba juga saat di mana Jakarta bebas banjir? Normalisasi sungai dinilai menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah banjir di Jakarta. Tapi kita sebagai masyarakat bukan berarti hanya duduk, diam, dan berpaku tangan. Tidak membangun bangunan di pinggir sungai serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah banjir di ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.